Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Salam jumpa kembali di Renungan Malam Gereja Kalimantan Evangelis edisi hari Jumat 22 November 2024. Adapun yang menjadi nas renungan kita pada saat malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-20. Namun saya akan membacakan satu ayat saja buat kita dari ayat 19. Selebihnya silakan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan untuk membacanya di kitabnya masing-masing. Demikian bunyinya. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengarkan hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biasanya seorang anak karakternya, perlakuannya, sifatnya akan mirip seperti ayahnya. Karena dia dididik, dibentuk, diajar, dinasehati sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Maka sering kita mendengar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kita melihat hal yang berbeda saat malam hari ini. Raja Yosia, Raja Yehuda, berbeda jauh dari ayah dan kakeknya. 180 derajat berbeda. Kakek dan ayahnya jahat. Perlakuannya, perbuatannya jahat di mata Tuhan. Tapi Yosia yang pada saat dia memimpin bangsa Yehuda di usia yang masih belia, masih 8 tahun, dia bisa menentukan sikap untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Meneladani leluhurnya Daud. Dan di Alkitab mencatat dia benar di hadapan Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kenapa bisa demikian? Saya yakin karena dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Lalu dia bisa menentukan jalan mana yang harus dia ikuti. Maka saya membuat judul perenungan kita pada saat malam hari ini, hidup benar adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Yosia telah memilih hidup benar. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang mau dekat dengan Tuhan. Selama ini saat dia melihat tindakan perbuatan daripada ayahnya, bahkan mungkin dari kakeknya, semua sudah jauh dari jalan kebenaran. Bait Allah atau rumah Tuhan sudah terabaikan, tidak terurus kembali. Sudah lama tidak dibacakan, tidak diperdengarkan hukum-hukum Tuhan atau hukum Taurat. Lalu pada saat kepemimpinan daripada Raja Yosia, di masa kepemimpinannya di usia ke-18 tahun, artinya dia sudah semakin dewasa, semakin matang cara berpikirnya. Dia menyuruh untuk kembali mengurus rumah Tuhan atau bait Allah itu, supaya diperbaiki mana yang rusak, supaya diperhatikan mana yang harus dibenahi kembali di dalam rumah Tuhan itu. Ternyata pada saat itu Imam Hilkia menemukan hukum Tuhan yang sudah terabaikan, yang sudah mungkin tidak terurus. Lalu
Imam Hilkia menyuruh Panitra Sapan untuk membacakan hukum Taurat itu di depan Raja Hizkia. Dan diduga yang dibacakan itu adalah isi daripada Ulangan 28. Ada berkat dan kutuk diceritakan atau dikisahkan, dituliskan di sana. Lalu sudah mendengar firman itu, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan, sebagai tanda berkabung, sebagai tanda berduka cita. Kenapa? Karena dia sudah menyadari kehidupannya, kehidupan bangsanya selama ini yang sudah mendukakan hati Tuhan, yang jauh dari berkenan di hadapan Tuhan, yang pastinya saat jauh dari Tuhan, saat melanggar perintah Tuhan, saat tidak membangun hubungan baik dengan Tuhan, maka ada hukuman yang harus diterima oleh setiap pribadi, setiap orang dan bangsa, termasuk bangsa Yehuda pada saat itu. Itulah respon daripada Raja Yosia. Dia langsung berduka cita, dia mengoyakkan pakaiannya, dia langsung menyesal dan dia memohon supaya dia dibimbing oleh firman Tuhan, jalan mana yang harus dia ikuti, jalan mana yang harus dia lakukan di dalam setiap kehidupannya. Dia meminta perintah Tuhan untuk menuntun setiap langkahnya. Penyesalan, pengakuan keberdosaan di hadapan Tuhan dengan kesungguhan. Dia menangis dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu semua. Dan dia berfirman seperti apa yang sudah kita baca di ayat 19 itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Artinya Allah peduli dengan apa yang menjadi jeritan hati daripada Raja Yosia. Penyesalan yang mendalam di dalam hati daripada Raja Yosia diperhitungkan oleh Allah menjadi sesuatu yang baik bagi Raja Yosia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang boleh kita pelajari dari pengalaman ataupun cara hidup daripada Yosia. Mungkin dalam pergaulan kita banyak hal yang membuat karakter kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan ataupun jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bisa memilih yang mana yang harus kita lakukan. Tentunya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang Kristen pengikut Kristus, tentunya kita sudah punya pilihan, yaitu hidup benar menjadi pilihan kita. Bergaul dengan siapa saja boleh. Orang yang mendikte kita, mengatur kita, membentuk kita seperti apa, ya silakan saja. Tapi kita tetap memilih jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang menjadi pilihan kehidupan kita. Karena apa? Setiap pilihan yang kita tentukan akan memberikan sesuatu di ujungnya bagi kita. Manfaat yang baik, bahkan mungkin efek daripada pilihan kita itu akan kita terima. Baik itu yang benar atau yang baik ataupun yang buruk di akhirnya. Tapi untuk itu kepada kita yang takut akan Tuhan supaya memilih yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut dari Yosia kita belajar saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik itu mungkin lewat media, membaca, dalam ibadah, lewat khotbah-khotbah, kita langsung merespon supaya kita semakin terbentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita bisa lebih mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita supaya benar di hadapan Tuhan. Itu bisa terjadi pada saat ada
kerendahan hati, ada kelemah lembutan dan kerinduan supaya kita sama dengan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada di sana mengabaikan, menyepelekan kebenaran firman itu. Nantilah. Firman itu bukan untuk saya. Firman itu cocok untuk si A, cocok untuk si B, cocok untuk si C. Lalu kita tidak memberikan firman itu berguna, bermanfaat untuk kita. Mari pada saat hari ini, malam hari ini, kita belajar dari sifat daripada Raja Yosia ini, supaya kita segera merespon setiap firman yang boleh kita dengarkan, sehingga pada saat itulah kita sudah memilih jalan yang benar dalam kehidupan kita, dan dipastikan kita sudah juga menjadi surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh orang lain. Oh, ini karakter orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu pada saat kita menyadari keberadaan kita yang kurang berkenan, yang berdosa, yang lalai melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, kita juga langsung segera merespon, memohon ampun kepada Tuhan, menyesali dosa kita, bertobat, hidup kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pada saat hati kita mau bertobat, saat kita menyesali akan setiap kelemahan, kekurangan, dosa, pelanggaran yang kita lakukan, maka Allah mendengarkan isi hati kita dan Dia pun berbelas kasihan kepada kita. Dia pun pasti mengampuni kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dalam kehidupan kita di dalam diri Yesus Kristus. Dia sudah mengampuni kita, menebus kita dengan darahnya yang kudus, supaya kita selamat, supaya kita dimenangkan dari kuasa dosa yang mengikat kita selama ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersyukur kepadamu karena Engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh belajar daripada Raja Yosia yang memilih jalan yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa, bimbing kami selalu lewat tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam perjalanan kami di dunia ini, untuk terus mampu menentukan hidup benar di dalam pergaulan kami, di dalam kehidupan kami, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh umat-Mu, terkhusus yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati. Jikalau ada yang lemah fisik, Engkau kuatkan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di surga. Yang punya pergumulan, mari Engkau bantu untuk selalu hidup dalam kasih-Mu, menyelesaikan setiap pergumulan di dalam setiap kehidupannya. Bapa, hidup dan kehidupan kami malam ini, esok, dan hari-hari selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi, memberkati hidup kami. Amin.